Akhirnya, seiring berjalannya waktu, kebohongan Rismon Sianipar dan Roy CS terbongkar di sini, ya. Ternyata lembaran-lembaran skripsi yang ditampilkan oleh Bung Rismon dan Roy CS itu di acara TV maupun di acara podcast-podcast itu bukan dokumentasi yang mereka ambil sendiri di UGM, ya. Mereka memfoto sendiri atau mengambil gambar sendiri atau mengambil video sendiri. Ternyata itu dokumentasi yang diambil oleh Bang Joshua M. Sinambela. Nah, inilah foto-foto yang saya kirimkan. Ya. Foto-foto ini cukup banyak, ya, termasuk juga video-video, video-videonya saya kirimkan ke dia. Nah, ini video-video saya, dan video-video inilah yang disalahgunakan dia. Yang bisa membedakan gitu ya, ahli forensik digital dengan seseorang yang menyebut dirinya seorang ahli forensik digital, walaupun kita nggak tahu gitu ya metodologi yang dipakai itu seperti apa, step by stepnya seperti apa. Nah, ini bagaimana publik bisa menilai seorang itu adalah ahli forensik digital dengan seseorang yang melabeli dirinya seorang forensik digital. Secara teknikal itu saya bilang, coba aja tanya 3 hal. 1, Red Protect. 2, Forensic Imaging. Yang ketiga, hash. Tanya itu 3 hal itu. Kalau dia bisa jawab 3 hal itu, iya, dia memang punya pengalaman pemeriksaan digital forensik. Pemeriksaan harus berasal dari original source. Saya ulangi ya. Pemeriksaan harus berasal dari original source, sumber yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Rismon, ya. Ini menarik sekali pokoknya tentang Rismon ini, ya. Yang menurut saya patut diduga ya sebagai Rismon ini adalah seorang pembohong, ya. Diduga, ya kan. Karena apa? Karena terbaru Joshua M. Sinambela, ya, tentu teman-teman sudah tidak asing dengan nama yang satu ini, akhirnya angkat bicara terkait data-data yang sering digunakan oleh Rismon untuk menjustifikasi bahwa ijazah Jokowi itu palsu, ya. Ternyata data-data itu berasal dari Joshua Sinambela, dan Joshua Sinambela sebetulnya memberikan data itu dengan tujuan, ya kan, ya, memberikan kepada Rismon dengan tujuan agar Rismon sadar bahwa dia salah, ya. Yang terjadi justru sebaliknya, Rismon dan Roy Panci menggunakan data itu untuk memfitnah Jokowi, bahkan untuk meyakinkan publik bahwa tuduhan mereka itu benar, ya kan, dan mereka mengklaim bahwa data-data itu mereka dapatkan sendiri dari UGM, padahal itu dikirimi oleh Joshua Sinambela, ya. Dari sini saya semakin yakin bahwa Rismon ini adalah ahli abal-abal. Karena apa? Karena sebelumnya Joshua Sinambela juga sudah mengungkapkan, ya, bahwa di Yamaguchi University, ya, tidak ada mantan mahasiswa bernama Rismon Sianipar. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, kebohongan Rismon Sianipar dan Roy CS terbongkar di sini. Ya, ternyata lembaran-lembaran skripsi yang ditampilkan oleh Bung Rismon dan Roy CS itu di acara TV maupun di acara podcast-podcast itu bukan dokumentasi yang mereka ambil sendiri di UGM. Ya, mereka memfoto sendiri atau mengambil gambar sendiri atau mengambil video sendiri. Ternyata itu dokumentasi yang diambil oleh Bang Joshua M. Sinambela, ya. Pertanyaannya, loh, kok ada sama Bang siapa? Bang Rismon, ya.
atau sama Bang Roy, ya. Ternyata, ya, kenapa eh, lembaran-lembaran atau foto-foto atau video skripsi itu ada di tangan Rismon Sianipar? Ternyata tujuan Bang Joshua Sinambela ini untuk menyadarkan Bung Rismon ini bahwa asumsi Anda itu salah, Bang. Maka dikirimkanlah foto-foto atau video-video tersebut, ya, hasil investigasi beliau. Ternyata itu dimanfaatkan oleh mereka untuk menyerang Bapak Jokowi, ya. Ternyata seperti itu. Mungkin kurang afdol, ya. Kita akan tampilkan seperti apa penjelasannya Bang Joshua Sinambela. Simak video ini. Di Jokowi itu kelihatan ada pembatasnya. Ya, pembatasnya namanya pembatas buku yang ada tulisannya namanya perdana. Ya. Saya menarik, ya. Menarik itu kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu bahwa ini dicetak atau dijilidkan di percetakan atau apa istilahnya, jasa percetakan yang bernama perdana. Kemudian saya minta, ya, kepada teman-teman yang ada di perpustakaan itu, coba dicari lagi skripsi-skripsi yang ada batasnya yang perdana gitu, ya. Ternyata banyak sekali, ya, dan banyak yang seangkatan Pak Jokowi juga. Di atas angkatannya juga banyak, di bawahnya juga. Dari tahun 79 itu sudah ada percetakan perdana, bahkan sampai tahun 88. Nah, bukan hanya di Fakultas Kehutanan saja ternyata, ya. Setelah saya telusuri, bahkan ada kolega saya, ya, namanya Pak Heru Marwata, nanti Anda bisa cari di Facebook, ya. Ada dipublis juga itu, ya. Itu dari Fakultas Sastra. Jadi ada banyak dosen-dosen yang lain atau bahkan ada banyak mahasiswa alumni-alumni lain yang juga mencetakkan, ya, skripsinya di perdana. Dan itu sama semua fontnya, ya, sama semua cetakannya. Jadi dari situ sebenarnya saya sudah punya feeling ini sama semua. Jadi asumsi yang disebut oleh Rismon, ya, bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an harus menggunakan Microsoft Word, itu sudah terbantahkan di situ, ya. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya menghubungi dia pertama kali. Rismon, ya, saya kirimkan mungkin chatnya, ya, nanti saya coba tunjukkan chatnya. Tapi saya coba ceritakan deskripsinya dulu, ya. Saya hubungin dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa asumsi dia itu tidak benar. Bahwa teman-teman yang lain juga menggunakan teknologi yang sama, menggunakan font yang sama. Nggak ada bedanya. Itu yang pertama kali. Artinya itu untuk membantah, ya, asumsi berkaitan dengan font. Ya. Kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua. Karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Ya. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datanglah ke sini, berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya. Tapi apa yang dilakukan? Nggak benar, semuanya palsu itu. Buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah, memang dia akan beralih gitu, ya. Setelah formnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Nah, ini contohnya, inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran, bukan mencari kebenaran. Padahal sebagai ahli forensik kita itu mengungkap fakta. Fakta apa yang ada yang kita temukan, itu yang kita laporkan. Ya. Tidak ada asumsi, tidak ada pendapat di sana, apalagi berasumsi. Itulah sebenarnya laporan forensik digital yang resmi atau yang benar, ya. Forensik apapun hanya mengungkap fakta, tidak boleh berargumen. Forensik katakanlah di kedokteran, forensik tubuh, forensik apapun itu tidak pernah berpendapat, tidak pernah membuat asumsi, ya. Kita hanya menyampaikan fakta. Nah, ketika kita mungkin di pengadilan nanti ditanyakan apakah pendapat Anda terkait ini, baru boleh dibuat pendapat, ya. Nah, itu prinsipnya, ya. Jadi laporan forensik digital hanya mengungkap fakta-fakta. Forensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta-fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak, karena dia tidak berwenang untuk itu, ya. Iya, ya. Barusan kita menyaksikan pernyataan seorang netizen dan juga dilanjutkan dengan menyepil, ya, sedikit pernyataan dari Joshua Sinambela, ya. Jadi sini gimana teman-teman? Masih percaya nggak? Atau semakin yakin teman-teman bahwa Rismon ini selain ijazahnya palsu juga pembohong? Jadi benerlah apa yang disampaikan oleh banyak netizen selama ini bahwa golongan para pembenci Pak Jokowi itu ya sebetulnya adalah golongan orang-orang pembohong gitu, ya. Oke, mari kita saksikan aja gitu, ya, pernyataan Joshua Sinambela secara utuh begitu, ya, kurang lebih 10 menit, ya. Kita saksikan aja bareng-bareng. Karena lama, sediakan dulu kopinya teman-teman, ya. Ini dia. Nah, saya coba tunjukkan, ya, komunikasi saya dengan Rismon, ya. Karena dia nggak hadir di sini, ya, jadi mungkin supaya kelihatan faktanya lah. Tujuan saya apa sih sebenarnya, ya?
pertama perkenalan, ya, saya salam kenal, saya Joshua, ya, Horas Lae dulu ya, gitu ya, karena kita orang Batak, jadi kita menghargai lah sama orang Batak, gitu ya. Saya ingin berdiskusi, jadi ingin berdiskusi sama Lae soal temuan Lae terkait ijazah Jokowi, gitu ya. Oke Lae, nanti lagi nyetir, gitu ya. Kemudian siap Lae, saya jawab begitu ya. Kemudian nanti dibalas kalau sudah tidak menyetir aja ya Lae, ya. Jadi di sini kita sudah mengundang dia sebenarnya. Jadi saya langsung aja ya Lae, berencana mengundang Lae di forum kami, ya, forum FGD DFIS, Digital Forensic dan Information Security, Infosec, ya, secara online via Zoom, ya, banyak teman-teman komunitas ingin mengetahui, memahami temuan Lae, gitu ya, ya di video YouTube-nya lah, ya, jika Lae bersedia dan ada waktu di minggu ini, kira-kira hari apa? Ini tanggal berapa ini? Bulan Maret lah pastinya ya. Kami juga akan mengundang beberapa pihak terkait dengan temuan Lae tersebut, termasuk teman saya, Bambang Prastowo. Jadi awalnya memang kan dia membandingkan dengan ijazah kolega saya yang ada di UGM, Pak Bambang Prastowo, dan beberapa rekan dari UGM lainnya. Karena memang saya kebetulan lulusan UGM dan saya masih punya teman-teman yang ada di UGM, gitu ya. Oke Lae, nanti saya cari jadwalnya, jawabnya begitu. Oke siap, gitu ya. Nah kemudian dibalasnya gini, ya. Sebagai bahan analisa, tolong didiskusikan teknologi apa saat tahun 1985 yang bisa menghasilkan lembar pengesahan skripsi seperti ini. Jadi dia mengambil foto skripsi Jokowi di halaman pengesahannya, gitu ya. Itu yang dikirimkan ke saya. Ya. Saya sih sebenarnya pengen langsung diskusi langsung dengan dia, sehingga kabari aja jadwalnya, ya, bisa sore menjelang berbuka pada saat buka puasa dulu ya bulan Maret, atau di malam hari. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Tujuan saya sebenarnya ingin meluruskan. Bukan ingin belajar dengan dia, gitu ya. Kenapa? Karena artikel saya sebelumnya, sebelum saya menghubungi dia, saya sudah mengetahui dia, gitu ya. Artikel saya di josrutben.com, judulnya, benarkah ijazah Jokowi palsu? Anda, di sana kan Anda sudah, mungkin teman-teman di sini sudah membaca, gitu ya. Bagaimana saya menertawakan, ya, analisis prematurnya dia. Ya. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Saya beri kesempatan semua pihak sampai terang benderang, gitu ya. Karena isu ini menjadi polemik di berbagai media dan masyarakat. Silahkan Lae juga bisa mengundang rekan yang lain. Maksud saya timnya dia lah, entah Roy Suryo atau siapapun lah, dia diundangnya, gitu ya. Oke Lae, awalnya begitu. Kemudian saya karena lama nggak dibalas, saya coba kirimkan nih. Dia nih ada dokumen tahun 66 tapi sudah menggunakan Times New Roman, gitu kan. Nah dia jawab. Saya pancing ya supaya dia merespon, gitu ya. Dia jawab itu electric typewriter lah ya, belum ada scalingnya. Memang nggak ada huruf besarnya, huruf kecilnya segala macam. Oke lah, kita jawab seperti itu. Nah, lucunya ya ini kebetulan ada Pak Nuh, gitu ya. Ada Mas Christopher Rianto juga yang sering disebut-sebut dia, yang sering difitnah dia, gitu ya. Nanti akan memberikan jawaban di sini. Jadi awalnya saya mengira tujuan dia mengangkat kasusnya ijazah Jokowi ini untuk apa? Oh ternyata, nah awalnya saya mengira ternyata dia ingin menargetkan kasus yang lama, di mana dia kalah, gitu ya, di mana dia pendapatnya nggak digunakan, bahkan sampai PK juga pendapatnya nggak digunakan, gitu ya. Nah saya nggak tahu ceritanya karena saya juga bukan jadi ahli di sana. Nah dia tanya gini, dari Abdi ada tanggapan freeware video editor iRightsoft yang menjadi software. Saya nggak ada menghubungkan itu sebenarnya. Bahkan saya juga sudah nggak terlalu aktif juga di Abdi, ya. Kemudian dia menanyakan ini ke saya, buat apa, gitu ya. Kemudian ini kata Pak Nuh kebetulan hadir di sini, nanti bisa ya. Kemudian kasus Jessica Wongso di Supersemar itu tolong diperhatikan karakter memiliki kelengkungan CD dan seterusnya lah, oke. Sangat beda dengan naskah Supersemar itu, gitu ya. Kemudian betul itu hanya contoh saja. Saya hanya mengatakan bahwa Times New Roman itu sudah ada zaman Supersemar tahun 60-an, gitu ya. Tahun 60-an, gitu ya. Karena koran-koran zaman dulu juga sudah menggunakan Times, ya, majalah Times terutama ya. Scaling maupun pelengkungan Bezier baru dengan OpenType font Windows 31 dikembangkan Microsoft Adobe. Nah, saya nggak ingin berdebat dia melalui chat. Saya ingin ketemu dia langsung sebenarnya, gitu ya. Pengen face to face dengan dia. Ya, jadi di sini apakah kita bisa zoom sekarang lah ya? Supaya jelas berdua saja dulu, saya bilang. Ya. Saya sudah minta supaya berdua dengan dia komunikasi baik-baik, ya. Karena temuan kita sama temuan dia berbeda banget, gitu ya.
Sehingga saya minta agak panjang kalau kita jelaskan pakai WA. Saya nggak pengen lewat WA mengetik sangat panjang sekali, menunjukkan gambar juga susah gitu kan, memberikan screenshot juga susah gitu ya. Nah, dia cuma jawab seperti ini. Tidak ada scaling, artinya naskah seperti judul ukuran fontnya lebih besar, segala macam lah gitu ya. Kemungkinan pakai huruf gosok. Ya memang rata-rata percetakan zaman dulu itu menggunakan huruf gosok atau rugos namanya. Ya. Kemudian ditransfer ke plat offset, dicetakkan. Jadi rugos ini jadi alat cetaknya gitu ya. Kemudian bisa dibuatkan duplikat-duplikatnya. Dan semuanya hitam putih zaman itu ya. Nah, kemudian ada alasannya lah. Oh, saya lagi ada pesta adat, ini curi waktu balas WA. Oke lah mungkin kabari aja waktunya. Lebih mantap lagi kalau sediakan waktu FGD. Oke lah saya tunggu, ini bulan Maret tanggal 20, sudah ada jadwal lah saya tanyakan lagi, begitu ya. Kemudian saya memposting jawaban dari UGM. Ya. UGM, polemik ini dijawab sama UGM. Ya. Gimana lah sudah ada waktu untuk diskusi. Tujuan saya ingin diskusi face to face dengan dia. Bila perlu dengan FGD, ya, fokus grup diskusi di mana? Di sana ada ahli-ahli lain, ada pakar-pakar lain. Ya, ini sudah kita upayakan dari awal, ya, dari awal. Kemudian saya telepon dia, ini tanggal 24 Maret lah saya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan, ya, di mana saya minta izin kepada dekan di sana untuk mengakses ijazah teman-teman Jokowi. Ternyata saya juga diberikan ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi pada saat itu ada 2, karena hampir semua ya ijazah bukan skripsi ya, skripsi itu 2 ya. Karena memang dikumpulkan di perpustakaan itu ada 2 ya. Nah, inilah foto-foto yang saya kirimkan ya. Foto-foto ini cukup banyak ya, termasuk juga video-videonya saya kirimkan ke dia. Nah, ini video-video saya. Dan video-video inilah yang disalahgunakan dia ya, untuk menguatkan asumsi-asumsinya dia. Jadi dia pilihkan lah ya video-video yang dianggap dia di-capture lah, misalnya Pak Sigit, yang lainnya. Padahal kita sudah minta untuk diskusi pada saat itu ya. Nah, saya coba balik lagi. Nah, video sangat banyak saya kirimkan. Selain saya kirimkan ke sini, saya kirimkan juga ke grup WhatsApp DFIS ya. Termasuk, nah ini, ya, ini yang saya katakan percetakan perdana, ya. Jadi pembatas buku ini sama semua seragam, ya, semua yang dari perdana, ya. Dan ada beberapa versi, ada yang sudah cabangnya ada 3, ada cuma 1, ada cuma 2, cuma 3. Jadi memang percetakan perdana ini digunakan oleh kebanyakan mahasiswa di sana. Bukan hanya Fakultas Kehutanan, nanti saya tunjukkan fakultas yang lain juga. Jadi kalau dia jadi ini mungkin saya coba cerita lagi. Ketika saya mengirimkan ini ke dia, bagaimana tanggapannya? Ya. Nah, memang ada yang unik ya dari beberapa skripsi. Jadi dari 40-an, lebih 50% itu tidak ada tanda tangannya. Dan itu ada fakta yang kita temukan. Nah, fakta yang kita temukan itu dijadikan dia asumsinya bahwa ini nggak sah, berarti semua skripsi itu tidak benar. Itulah yang di benak dia, itulah yang dipikirkan dia sampai sekarang. Ya. Jadi dia merasa bahwa skripsi yang nggak ada tanda tangannya tidak sah, sehingga tidak valid lah ijazah itu. Gitu ya. Nah, padahal dia nggak tahu gitu ya bahwa dulu yudisium tidak menggunakan skripsi, ya. Skripsinya itu masih berupa kertas, ya, kertas ketikan-ketikan semua gitu kan. Ini dicetakkan sebagai untuk wisuda. Jadi bukan syarat untuk lulus ini. Yudisium itu ada skripsi dalam bentuk lain, dalam ketikan-ketikan tadi. Tapi ketika ingin dijadikan buku skripsi, baru dicetakkan. Sehingga ketika mereka sudah dapat tanda tangan yudisium, mereka nggak gunakan itu. Kenapa? Karena masih ketikan. Mesin tik kelihatan jelek. Ya. Memang ada beberapa yang menggunakan mesin tik. Ya. Tetapi itu adalah perbedaannya, ada orang yang punya uang lah istilahnya. Uang dalam artian untuk membayar percetakan. Karena salah satu halaman itu cukup mahal zaman itu, ya, itu informasi. Sehingga tidak semua orang mencetakkan bagian sampul, bagian depan dan seterusnya. Tetapi ada kebanyakan itu memang mencetakkan bagian sampul, halaman pengesahan dan seterusnya, ya, sampai daftar isi. Daftar isinya sudah mulai mesin ketik, ya. Nah, itulah yang dibuat dia yang membuatkan dia berasumsi bahwa skripsi ini palsu semua. Jadi kalau saya tanya gitu ya, secara logika gitu ya, berarti skripsi fakultas-fakultas lain juga yang menggunakan percetakan yang sama, menggunakan bentuk font yang sama, itu palsu. Nah, ini yang menjadi tidak logis ya.
bagi orang-orang ini, ya, pakar-pakar tersebut. Nah ya, dari video panjang barusan yang saya sajikan ya pada teman-teman, dari situ kita mengerti bagaimana asbabun nuzulnya gitu ya. Bagaimana apa namanya ya? Apa ya? Ya skenario atau apa gitu ya. Ya rekam jejak lah gitu ya. Bahwa ternyata Bung Joshua Sinambela ini sebelum melacak ya kan, sebelum melacak apakah Rismond ini benar-benar ahli digital forensik, itu sebetulnya sudah menghubungi Bung Rismond ya untuk mengajak diskusi, bukan untuk menimba ilmu tetapi untuk menyadarkannya bahwa ya kita semua tahulah bahwa Joshua Sinambela ini secara keilmuan dibanding dengan Rismond ya jauh ya kan. Iyalah lebih kredibelnya Bung Joshua Sinambela. Tetapi apa yang terjadi tadi kita dengar bareng-bareng, kita lihat bareng-bareng chat antara Joshua M. Sinambela dengan Rismond gitu ya. Dan kita juga tadi mengetahui tentang data-data yang dikirim oleh Joshua Sinambela kepada Rismond. Yang faktanya kita sering melihat di televisi, kita sering melihat di podcast-podcast, data itu diklaim sebagai datanya Rismond sendiri dan dijadikan dasar untuk semakin meyakinkan masyarakat bahwa ijazah Jokowi palsu. Kurang ajar ya. Lanjut. Yang bisa membedakan gitu ya, ahli forensik digital dengan seseorang yang menyebut dirinya seorang ahli forensik digital, walaupun kita nggak tahu gitu ya metodologi yang dipakai itu seperti apa, step by stepnya seperti apa. Nah, ini bagaimana publik bisa menilai seorang itu adalah ahli forensik digital dengan seseorang yang melabeli dirinya seorang forensik digital. Baik, ya. Jadi siapa saja sih ahli forensik digital ya? Yang disebut ahli itu adalah orang-orang yang berpengalaman, ya, berpengalaman dan diakui pendapatnya, diakui penelitiannya dan digunakan untuk membuat keputusan di pengadilan. Ya, jadi kalau misalnya Rismond menganggap dirinya sudah ahli gitu ya, padahal setahu saya hanya dua kasus yang ditangani dia, ya, sementara ini dan itu pun dari pihak penasihat hukum, ya, jadi bukan dari dari law enforcement gitu ya. Uh, Yang pertama adalah kasus Jessica Mirna, ya. Ya, dia diundang oleh PH dari Jessica gitu ya. Yang kedua kasus apa satu lagi? Vina ya kalau nggak salah ya, kasus Vina. Nah, yang menarik sebenarnya teman-teman pengacara dari Vina ini sebenarnya menghubungi saya lebih dahulu sebelum menghubungi Rismond. Artinya mereka lebih percaya kepada kita sebenarnya. Tetapi saya tolak. Kenapa? Karena tidak ada bahan yang saya forensik gitu ya. Saya hanya dimintain pendapat ya terkait dengan hasil lapor yang sudah ada dan tidak ada data-data pembanding atau bukti yang mau digunakan untuk memverifikasi ya hasil-hasil tersebut. Jadi saya menolak dan akhirnya ternyata mereka menggunakan Rismond. Nah, itu hanya dua itu yang saya tahu. Nah, Anda bisa melihat nanti atau teman-teman yang ada di sini itu bisa melihat siapa sih ahli-ahli digital forensik yang benar-benar digunakan di pengadilan, benar-benar digunakan pendapatnya untuk mengambil keputusan. Anda bisa melihat di putusan 3 Mahkamah Agung QID. Carilah namanya, ya. Kalau Anda bisa cari nama Rismond dan ketemu, wah, berarti dia beneran ahli. Tapi kalau nggak ketemu, otomatis ya belum bisa dianggap ahli. Kenapa? Karena pendapatnya sama sekali nggak digunakan di pengadilan. Dari situ sebenarnya kelihatan bahwa bagaimana dia melakukan analisis, bagaimana dia memberikan pendapatnya, dan bagaimana ya akhirnya putusan sidang itu dilakukan, gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu contohnya ya. Kemudian apa juga kriteria ahli sebenarnya? Ya, ahli ini sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, terutama SOP, Standard Operation Procedure. Dalam menganalisis bukti-bukti digital gitu ya, karena ini kan bukti-bukti digital karena hubungannya dengan ahli digital forensik. Meskipun sebenarnya kasus yang kita diskusikan ini nggak ada hubungannya dengan digital forensik gitu ya. Tetapi oke lah ya, kita ingin meluruskan ya. Pemeriksaan digital forensik itu hanya bisa dilakukan terhadap dokumen-dokumen elektronik ya,
atau data-data elektronik atau data-data digital. Jadi ketika misalnya ada foto seperti ini, ya, foto saya dan teman saya gitu ya, kemudian Anda foto jadi digital gitu ya, jadi digital, kemudian Anda analisis ELA, analisis yang lainnya dan seterusnya, itu tidak berdasar, tidak bisa dilakukan analisis terhadap ini, terutama masalah keaslian ya, masalah keaslian. Jadi kalau misalnya ini ijazah gitu ya, terus difoto gitu ya, kemudian dianalisis dan itu membuktikan bahwa ini palsu atau tidak bisa ya. Tetapi foto yang bisa kita gunakan itu hanya untuk melihatkan petunjuk-petunjuk siapa yang mengeluarkan ijazah tersebut, tanggal berapa, siapa yang menandatangani, ya ada capnya atau tidak, dan seterusnya. Nanti kita bisa membandingkan ijazah Jokowi atau ijazahnya Rismon misalnya. Ya. Kita bisa bandingkan bagaimana ya ijazah itu sama nggak dengan teman-teman yang lain. Ijazah Rismon sama nggak dengan lulusan yang lain, misalnya gitu ya. Itu hanya untuk membandingkan saya. Tapi kalau menentukan bahwa kalau misalnya ketemu sama semua seperti ijazah Jokowi, kita nggak bisa melakukan analisis yang berbau dengan digital forensik. Itu sih. Kenapa? Karena dokumen ini bornnya sudah fisik, bukan born digital. Tidak lahirnya digital. Ketika lahir dia digital, baru kita bisa melakukan forensik digital terhadap media digital tersebut. Nah ini yang Nah, ya kan, dari sini mulailah ya tampak bahwa ya yang kemarin-kemarin kami bahas juga gitu ya dalam konten-konten sebelumnya, bahwa kami meragukan Rismon Sianipar itu sebagai seorang ahli digital forensik. Loh, kenapa Bang? Itu kan ada beberapa netizen yang berkomentar itu ya di kolom komentar. Kenapa meragukan dia seorang ahli gitu ya? Lulusannya jelas. Nah, begini. Seorang ahli itu mudah dikenali dengan cara dia berbicara. Contoh saja, misalnya Anda seorang petani, kemudian ada orang lain yang mengaku sebagai ahli bertani. Dengan mendengarkan sedikit kalimat saja, sedikit pembicaraan saja, kita sudah bisa menilai apakah orang tersebut benar-benar ahli dalam pertanian ataukah sekedar mengaku-ngaku saja. Intinya, dari cara Rismon itu menyampaikan pendapat ya, kemudian mengungkap ya, menganalisis sebuah kasus lah seperti itu saya secara pribadi menyimpulkan ini bukan ahli di bidangnya. Jadi dia itu menyampaikan dengan istilah-istilah awam yang sebetulnya ya kan. Nah, ya sebetulnya itu adalah istilah awam, tetapi bagi orang dengan intelektual di bawah rata-rata ya dia akan dianggap sebagai seorang ahli. Kalau menurut saya enggak lah, ya kan? Iya, lanjut. Secara teknikal itu saya bilang, coba aja tanya 3 hal. 1, red protect. 2, forensic imaging. Yang ketiga, hash. Tanya itu 3 hal itu. Kalau dia bisa jawab 3 hal itu, iya. Dia memang punya pengalaman pemeriksaan digital forensik. Betul ya Bang Joshua, kan itu kan dulu saya sama Bang Joshua tuh sering diskusi tentang itu. Jadi 3 hal itu dasar banget, itu technical. Jadi yang tadi kan masih umum tuh Mbak Atina yang knowledge, skill, attitude, akademis, praktis. Nah, kalau misalnya mau technical lagi, kalau misalnya ada Rismon yang datang, misalnya Rismon datang, tanya sama Rismon, tahukah dia tentang red protect? Memproteksi penulisan, karena itu penting sekali. Kita tidak boleh menghandle evidence kalau itu tidak ada red protect, karena nanti akan ada perubahan di dalamnya. Bisa hardware, bisa software, red protect. Forensic imaging, tanya sama dia, tahu nggak dia forensic imaging? Kalau dia ngomong tahu, jelaskan bagaimana proses yang berlangsung di dalam kegiatan forensic imaging, karena itu sangat dominan sekali, pelajaran yang mendasar bagi siapapun S1, S2, S3 ataupun kursus kalau dia mau belajar tentang digital forensik. Itu nanti dikasih pengalaman itu, pengalaman red protect dikasih, pengalaman forensic imaging dikasih, dipandu sama instrukturnya, baik itu Windows ataupun Linux. Kalau misalnya Rismon tidak bisa menjelaskan forensic imaging, red protect, gugurlah dia. Karena dia nggak punya pengalaman. Forensic imaging itu, kalau di ISO 27037, itu ada namanya kegiatan, itu ada 4 hal di ISO 27037. Nah ini juga kaitannya jadi ilmiah. Jadi juga sempat ditanya, ilmiah itu gimana sih? Ah ini asik juga nih. Ilmiah itu harus ada standarnya. Kalau tidak ada standar, nggak ilmiah.
gitu. Sama kayak gini deh, kalau di agama tuh standarnya apa sih? Oh ya, ada mazhabnya, ngikutin mazhab apa? Atau di agama Islam tuh ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Harus ada standarnya, ada pijakannya, ada payung hukumnya. Oke. Di dunia internasional supaya memiliki perspektif yang sama tentang digital forensik, makanya diatur di dalam satu standar internasional namanya ISO 27037. Guidelines of Identification, Collection, Acquisition, and Preservation of Digital Evidence. Jadi diatur di sana ilmiah itu. Jadi kalau misalnya Rismon ngomong ilmiah, tanya standarnya apa? Nggak boleh subjektif. Kalau misalnya, oh ini menurut saya, ya belum tentu. Kalau menurut Rismon ilmiah, belum tentu menurut Bang Jo itu ilmiah. Makanya harus ada standar yang sama. Dipakai di seluruh dunia gitu. Standar itulah namanya ISO 27037. Paham nggak dia? Tanya gitu, ilmiah itu gimana. Kalau misalnya kita ngomong ISO 27037, telak sekali Mbak Atina dan teman-teman. ISO 27037 ngomong, menyatakan eksplisit, jelas sekali di sana, bukan implisit. Pemeriksaan harus berasal dari original source. Saya ulangi ya. Pemeriksaan harus berasal dari original source, sumber yang sesungguhnya. Tidak boleh yang bukan dari original source. Contohnya gini, misalnya di internet ada capture WhatsApp Bang Joshua sama Pak Roni. Kemudian saya disuruh periksa. Saya tolak. Itu capture. Gak bisa. Jadi kalau misalnya saya diminta periksa capture WA yang ada di internet antara Bang Joshua sama Pak Roni, saya tolak. Saya harus minta original source-nya. Sumber yang sesungguhnya. Nah, ya kan? Ini namanya Nuh ya. Ada tuh tulisannya di bagian bawah, dan ini sepertinya adalah orang yang disebut-sebut oleh Joshua Sinambela di bagian depan tadi ya. Dan barusan kita mendengar bareng-bareng ya, kalau ingin mengetes gitu ya, mengecek apakah si Rismon itu benar-benar ahli gitu ya. Nggak usahlah terlalu dalam ya. Coba aja tanyakan tentang 3 hal tadi. Apa tadi ya? Right protective, kemudian hash, kemudian apalagi yang pertama. Itulah pokoknya ya. Karena aktivitas uji digital forensik itu minimal melibatkan 3 hal tersebut. Itu jadi adalah pengetahuan dasar yang pasti akan dimiliki, dimengerti oleh orang-orang yang selama ini berkecimpung di dunia digital forensik. Nah, apakah menurut teman-teman Rismon Sianipar menguasai 3 hal yang ditanyakan oleh saudara Nuh barusan? Nah, kalau menurut saya sih enggak ya. Ya, teman-teman ya. Habis ini mari kita sajikan lanjutan ya. Lanjutan pernyataan dari Joshua Sinambela gitu, agar kita semakin yakin, semakin memahami apa yang disampaikan oleh Joshua Sinambela terkait si Rismon, kemudian si Roy Panci dan lain sebagainya ya. Ini dia. Inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Skripsi Jokowi itu kelihatan ada pembatasnya. Ya, pembatasnya namanya pembatas buku yang ada tulisannya namanya perdana. Ya. Saya menarik ya. Menarik itu kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu bahwa ini dicetak atau dijilidkan di percetakan atau jasa percetakan yang bernama Perdana. Kemudian saya minta ya kepada teman-teman yang ada di perpustakaan itu, coba dicari lagi skripsi-skripsi yang ada batasnya yang Perdana gitu ya. Ternyata banyak sekali ya, dan banyak yang seangkatan Pak Jokowi juga. Di atas angkatannya juga banyak, di bawahnya juga. Dari tahun 79 itu sudah ada percetakan perdana. Bahkan sampai tahun 88. Nah, bukan hanya di Fakultas Kehutanan saja ternyata ya. Setelah saya telusuri, bahkan ada kolega saya yang namanya Pak Heru Marwata, nanti Anda bisa cari di Facebook ya. Ada dipublis juga itu ya. Itu dari Fakultas Sastra. Jadi ada banyak dosen-dosen yang lain, atau bahkan ada banyak mahasiswa alumni-alumni lain yang juga mencetakkan ya
skripsinya di Perdana. Dan itu sama semua fontnya, ya, sama semua cetakannya. Jadi dari situ sebenarnya saya sudah punya feeling ini sama semua. Jadi asumsi yang disebut oleh Richmond, ya, bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an harus menggunakan Microsoft Word, itu sudah terbantahkan di situ, ya. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya menghubungi dia pertama kali. Richmond, ya, saya kirimkan mungkin chatnya, ya, nanti saya coba tunjukkan chatnya. Tapi saya coba ceritakan deskripsinya dulu, ya. Saya hubungin dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa asumsi dia itu tidak benar. Bahwa teman-teman yang lain juga menggunakan teknologi yang sama, menggunakan font yang sama. Gak ada bedanya. Itu yang pertama kali. Artinya itu untuk membantah, ya, asumsi berkaitan dengan font. Ya. Kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua. Karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Ya. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datanglah ke sini berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya. Tapi apa yang dilakukan? Nggak benar itu, semuanya palsu itu. Buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah, memang dia akan beralih gitu ya. Setelah fontnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Nah, ini contohnya, inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran, bukan mencari kebenaran. Padahal sebagai ahli forensik kita itu mengungkap fakta. Fakta apa yang ada yang kita temukan, itu yang kita laporkan. Ya. Tidak ada asumsi, tidak ada pendapat di sana, apalagi berasumsi. Itulah sebenarnya laporan forensik digital yang resmi atau yang benar, ya. Forensik apapun hanya mengungkap fakta, tidak boleh berargumen. Forensik katakanlah di kedokteran, forensik tubuh, forensik apapun itu tidak pernah berpendapat, tidak pernah membuat asumsi. Ya, kita hanya menyampaikan fakta. Nah, ketika kita mungkin di pengadilan nanti ditanyakan apakah pendapat Anda terkait ini, baru boleh berpendapat, ya. Nah, itu prinsipnya, ya. Jadi laporan forensik digital hanya mengungkap fakta-fakta. Forensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta-fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak, karena dia tidak berwenang untuk itu, ya. Termasuk juga mungkin ada Roy Suryo, dia mencoba menganalisis menggunakan ELA, kemudian menganalisis menggunakan Fastnet dan seterusnya, gitu ya. Ini kesalahan-kesalahan yang sangat fatal, ya. Apalagi ditambah asumsi-asumsi, wah ini palsu dan ini tidak, ini beda dengan wajah seseorang dan seterusnya. Nanti kita bisa buktikan, ya, mudah-mudahan cukup waktunya secara teknikal, ya. Kira-kira begitu, Mbak Atila, silakan. Tapi Pak Joshua, saat ini ada fenomena nih, di mana pendapat ahli itu menjadi kurang penting di internet, ya, atau bisa sering disebut dengan post-truth atau fenomena post-faktual. Biasanya digunakan untuk menggiring polarisasi opini atau emosional dari para netizen, sehingga itu cepat sekali viral. Nah, menurut seorang ahli forensik digital seperti Pak Joshua, bagaimana publik menilai hal-hal yang sifatnya cepat sekali viral karena terpolarisasi opini dengan emosi? Bagaimana, Pak? Iya. Jadi memang fenomena post-truth itu sangat sangat nyata sekali, ya. Di kasus ini apalagi gitu ya. Di kasus ini kita bisa melihat, ya, bagaimana seorang akademisi membuatkan analisisnya masing-masing, padahal gitu ya, padahal ada lembaga resmi yang sudah menyatakan bahwa itu asli, katakanlah, ya. Sehingga apa? Opini-opini yang dimunculkan itu mendelegitimasi lembaga-lembaga ini. Ini sudah menjadi apa istilahnya, ya, kebablasan gitu ya. Itu yang menjadi PR kita sebenarnya. Bagaimana cara menyadarkan orang-orang ini bahwa, ya, asumsi itu tidak bisa menjadi bukti, bahwa pendapat-pendapat orang-orang tersebut, ya, tidak bisa menjadi bukti, ya. Bukti yang resmi itu adalah bukti yang dihasilkan, ya, menggunakan prosedur yang ketat, ya. Apa yang dilakukan oleh Bareskrim, katakanlah, mereka sudah mengumpulkan begitu banyak bukti-bukti, ya, dari
fakultas gitu ya, dari teman-temannya satu angkatan dan seterusnya, dan membandingkan secara ilmiah di laboratorium ya yang sudah memiliki standar internasional ya. Nah, itu saja masih dibantah lagi gitu ya. Nah, saya yakin mau siapapun nanti yang menghasilkan ya penelitian-penelitian secara ilmiah tersebut pasti akan tetap dibantah karena mereka sudah ya itu tadi sudah memiliki apa namanya ya semua pendapat yang berbeda dengan mereka pasti akan ditolak. Intinya begitu ya. Tapi kita akan berusaha lah ya, berusaha. Nanti kita coba menganalisis juga nanti pendapat-pendapat mereka yang ada di media sosialnya. Saya sudah membuka nih, ada X-nya Rismon, ada YouTube-nya Rismon. Saya coba akan mengupas satu persatu ya. Iya, ya, gimana teman-teman? Makin yakin nggak? Mudah-mudahan saja video-video seperti ini ya, seperti apa namanya itu klarifikasi yang disampaikan oleh Joshua Sinambela, ya kan? Ini sampai kepada anak-anak wabah ya kan, ternak-ternak onta ya, yang memang rata-rata EQ-nya di bawah 78 ya, maksimal 78 lah ya kan. Mudah-mudahan kalau mendengar atau melihat video-video semacam ini mereka tercerahkan. Cuma masalahnya algoritma media sosial itu kan nggak seperti itu ya kan. Jadi semakin selektif, semakin kita sering menonton video-video misalnya tentang Rismon misalnya seperti itu ya, maka yang ditawarkan oleh algoritma adalah video-video serupa. Jadi orang yang udah kadung tersesat sulit sekali menjadi sadar karena setiap hari oleh algoritma justru dicekoki konten-konten serupa. Jadi saya yakin konten-konten seperti ini nggak akan sampai ke beranda mereka yang dungunya kagak ketulungan itu. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang salah satu rekan Joshua Sinambela yang kalau tidak salah namanya Nuh gitu ya, yang meminta netizen menanyakan tiga hal ya kepada Rismon terkait aktivitasnya sebagai seorang ahli digital forensik selama ini. Kalau tidak bisa menjawab maka bisa dipastikan Rismon adalah ahli abal-abal ya kan. Kalau menurut saya nggak usah ditanyakan karena saya sudah yakin sejak dulu pertama kali ngelihat wajahnya, mendengarkan satu dua patah kata darinya, saya yakin dia ahli abal-abal seperti halnya juga si Roy Panci. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.